tergantung dengan proses bisnis atau proses pengolahan yang Bapak Ibu punya di perusahaan masing-masing. Nah, ini contoh sederhananya saja ya untuk bentuk diagram alir itu seperti ini yang menyangkut tentang proses masing-masing yang ada pada perusahaan gitu ya. Nah, kita sudah buat diagram alir. Nah, tapi di sini kita mungkin hanya membayangkan atau misalnya hanya membuat by paper hanya pada dokumen gitu ya. Tapi kita perlu mengadakan verifikasi gitu ya untuk memastikan betul nggak sih diagram alir yang sudah kita buat di dokumen ini sesuai dengan aktual atau masih berlaku nggak sih? Siapa tahu di aktualnya ada perubahan proses, ada perubahan parameter proses yang kita nggak tahu gitu ya. Maka kita perlu mengadakan verifikasi, baik itu misalnya verifikasinya pada saat audit internal HACCP atau misalnya verifikasinya secara bulanan. Itu boleh dipilih frekuensi mana yang kira-kira relevan untuk kita mengadakan inspeksi atau verifikasi. Tapi pastikan ya, untuk mendokumentasikan HACCP, pastikan diagram alirnya sudah diverifikasi terlebih dahulu ya. Ini harus menjadi gambaran aktual dari setiap proses yang ada ya, baik dari setiap shift, setiap hari, setiap minggu, bulan, dan tahun. Jadi harus ada update ketika misalnya ada perubahan seperti itu. Ya, lakukan verifikasi. Kemudian kalau ada ketidaksesuaian, misalnya yang ada di dokumen sebelumnya udah nggak sesuai sama sekarang karena ada proses baru misalnya, ya kita revisi, adakan revisi, perbaiki diagram alirnya gitu ya. Dan biasanya diverifikasi oleh personel yang memang memahami proses, atau boleh ditunjuk FSL-nya misalnya, atau ketua tim keamanan pangannya atau ketua tim HACCP-nya untuk membantu memverifikasi. Nanti biasanya di dokumennya akan ada tanda tangan, misalnya diverifikasi oleh siapa, oleh ketua tim HACCP atau FSTL tanggal berapa. Nah, ini ditandatangani sebagai bentuk pengesahan bahwa diagram alirnya ini sudah sesuai dengan yang aktual sekarang berjalan gitu ya. Jadi harus ada bukti verifikasinya seperti itu. Oke, yang keenam adalah melakukan analisa bahaya. Nah, sebelum kita melakukan analisa bahaya, ini adalah prinsip pertama dalam HACCP ya. Kita refresh lagi, bahaya itu apa? Jadi bahaya itu adalah benda atau kondisi biologi, kimia, atau fisik ya. Pokoknya segala macam potensi cemaran gitu ya pada makanan yang bisa berpengaruh buruk bagi kesehatan seperti itu. Nah, makanya tadi disebut ya bahwa sistem keamanan pangan untuk mencegah bahaya. Nah, ini bahayanya tuh ini tadi gitu ya. Nah, ternyata bahaya ini dapat bersumber dari mana saja, dari manusia, bisa dari lingkungan, dari hama gitu, dari bahan baku, kemasan, bangunan, peralatan, dan atau kondisi proses yang terlewat atau tidak sempurna. Makanya tadi kita belajar GMP, kita belajar PRP tadi, kayak misalnya manusia, personal hygiene, pakai APD, yang sakit gak boleh masuk gitu ya, lingkungan, bangunan gitu ya, kemudian kayak macam pengendalian hama, pemeriksaan bahan gitu ya, peralatan bagaimana dikendalikan, gitu. Itu juga masuk ke dalam pengendalian bahaya. Nah, nanti makanya kenapa GMP itu nyambung dengan HACCP, karena tindakan GMP atau tindakan PRP ini sangat berfungsi untuk mengendalikan bahaya tadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi GMP ini ada kaitannya dengan analisa bahaya karena dia mengendalikan bahaya tadi. Atau misalnya dari proses yang ada di diagram alir tadi, prosesnya ada yang kelewat, atau misalnya ada suhu atau waktu yang nggak sesuai dengan parameter standarnya, itu juga bisa menjadi sumber bahaya. Makanya banyak banget ya sumbernya, makanya kita butuh juga pengendalian terkait dengan item-item ini tadi, seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis bahaya antara lain di sini sebenarnya nggak hanya terbatas pada 3 hal ini ya. Ada alergen, ada radiologi. Boleh nanti bahaya alergennya dipisah di sini atau bahaya radiologinya dipisah di sini. Tapi di sini saya belum misahin dulu supaya tahu alergen sama radiologi ini tadinya asalnya dari bahaya mana gitu ya. Nah, yang pertama adalah bahaya fisika. Bahaya fisika adalah bahaya yang mungkin secara kasat mata kita bisa ngelihat gitu ya, bentuknya apa, misalnya kayak kayu, batu, plastik, kaca, akrilik, logam. Ya, ini mungkin secara kasat mata kita bisa lihat. Lalu bagaimana Kak kalau misalnya ada yang nggak kasat mata, misalnya ada yang kecil-kecil ya, terutama logam, misalnya serpihan logam. Nah, bisa ini juga masuk ke dalam bahaya ya untuk serpihan logam. Nanti akan ada alat namanya metal detector yang akan membantu untuk
mendeteksi adanya tadi serpihan logam yang kecil-kecil. Nah, itu juga masuk ya ke dalam bahaya fisika, pokoknya bahaya fisik yang memang terlihat mata ataupun bisa terdeteksi oleh alat tertentu seperti itu. Nah, untuk bahaya kimia nih, ini bahaya kimia ini banyak banget sebenarnya untuk seriesnya atau misalnya contoh-contoh bahayanya apa saja. Tapi secara umum ini ya, bisa misalnya bahaya kimianya itu terjadi secara alami. Artinya kita nggak ngapa-ngapain, tapi dia udah ada pada bahannya gitu ya. Misalnya kayak alergen. Alergen itu kan udah ada pada bahannya gitu ya, zat alergennya. Mikotoksin gitu ya, atau misalnya hasil dekomposisi produk gitu misalnya. Nah itu sudah ada bahaya kimianya di sana gitu ya, itu kita harus kendalikan. Kemudian bahan yang digunakan dalam formulasi misalnya kayak BTP gitu ya, pewarna, pengawet gitu ya, ini sebenarnya memang diizinkan untuk digunakan. Di BPOM juga ada aturannya terkait dengan BTP gitu ya, pewarna, pengawet gitu ya, tapi dia masuk ke dalam potensi bahaya. Karena apa? Karena dia hanya diizinkan pada dosis tertentu. Kalau misalnya dia digunakan di formulasi, tapi misalnya dia tuh digunakan seenaknya gitu ya, atau misalnya ngerasa bahwa ditambah lagi deh nggak apa-apa gitu ya, lewatin standar, nah itu masuk dalam bahaya. Nah itu nggak boleh. Jadi kenapa masuk dalam bahaya kimia? Karena dia ada potensi penyelewengan, potensi di mana dia digunakan di luar batas standar atau di luar dosis yang diizinkan. Makanya masuk ke dalam bahaya kimia gitu ya untuk BTP ini. Kemudian ada juga yang dia tanpa sengaja atau tidak sengaja bisa muncul. Contohnya kayak misalnya tadi residu bahan kimia pembersih. Makanya tadi kita prioritas menggunakan bahan pembersih yang food grade. Karena kalau nggak